Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, eh, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur pidato persuasif. Nah, namun sebelumnya silakan dipersiapkan alat tulisnya serta bukunya agar bisa mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Oke, namun sebelumnya mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menelaah struktur pidato persuasif. Nah, yang kemudian esensinya meningkatkan gemar membaca dan meningkatkan berpikir kreatif siswa. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu struktur pidato persuasif. Silakan bisa dibuka buku paketnya tentang struktur pidato persuasif. Nah, yang pertama, pidato persuasif itu ada 3 unsur atau 3 struktur. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, di bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Atau pembuka pidato tidak harus lengkap. Ya, jadi di pembukaan itu tidak harus lengkap. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada isi. Nah, isi pidato merupakan bagian inti pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa himbauan atau ajakan yang disampaikan dengan secara seksama. Jadi seluruh isi atau inti dari pidato itu ada di bagian isi. Nah, yang kemudian yang ketiga ada penutup. Nah, penutup merupakan bagian akhir dari pidato. Nah, penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohon maaf, dan salam penutup. Nah, penutup juga tidak harus lengkap. Nah, mari kita sama-sama lihat contoh dari pidato persuasif dari perstrukturnya. Nah, oke anak-anak soleh dan soleha, di sini Mister akan contohkan dari salam pembuka yang ada di pidato persuasif. Nah, lihat di bagian pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ucapan sapaan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA Negeri 1 Bandung. Itu adalah contoh dari salam pembuka yang ada di bagian pidato persuasif. Kemudian yang kedua ada contoh ucapan penghormatan. Nah, isinya yaitu yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Nanan Nurhanani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Kota Bandung dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Nah, itu adalah bagian dari ucapan penghormatan. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada contoh ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini berisi tentang pujian. Contohnya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Itu adalah contoh dari ucapan syukur. Kemudian berikutnya di bagian isi. Nah, di bagian isi yang seperti kita tadi telah ketahui, isi adalah merupakan bagian inti dari seluruh pidato persuasif. Nah, di sini ada penjelasan tentang manfaat teknologi, ya.
Contohnya di paragraf pertama ada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Nah, di paragraf keduanya, hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan menggunakan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan di internet. Nah, jadi itu isinya adalah manfaat teknologi di zaman sekarang. Ya, kemudian selanjutnya ada alasan atau ajakan terkait penggunaan teknologi. Nah, itu adalah bagian dari isi sebuah pidato persuasif. Kemudian struktur berikutnya setelah pembukaan, isi yang terakhir ada penutup. Nah, ini adalah contoh penutup dari pidato yang tadi Mister bacakan. Seperti ini contohnya. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, jadi di penutup ini ada kesimpulan dari isi pidato yang telah kita sampaikan. Kesimpulannya itu tadi, baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Nah, seperti itu kesimpulannya. Nah, kemudian di paragraf terakhir itu ada ajakan. Nah, ajakan atau harapan kepada masyarakat terkait pidato persuasif itu sendiri. Nah, lalu di mana bagian penutupnya? Bagian penutupnya ada di paragraf kedua. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah bagian dari contoh penutup teks pidato persuasi. Oke, dari struktur pidato persuasif ini kita telah menemukan, telah belajar bagaimana struktur pidato persuasif itu apa saja. Nah, Mister ingatkan sekali lagi ya bahwa pidato persuasif itu memiliki struktur. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Oke, secara ringkas, jadi rangkumannya, struktur teks pidato itu ada apa? Ada pembukaan yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan ataupun ucapan syukur. Nah, yang kedua ada isi pidato, ya. Isi pidato, isinya apa yang menjadi inti dari pidato itu sendiri, itu ada di bagian isi. Kemudian yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesimpulan dari isi pidato dan harapan serta ajakan terkait isi pidato ini kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yang keempat ada salam. Nah, salam penutup. Oke, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi struktur dari pidato persuasif. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian buka buku paketnya terkait struktur pidato persuasif di bukunya masing-masing. Dan nanti akan ada tugas di Google Classroom-nya masing-masing. Nanti Mister akan buatkan tugasnya.
Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Mister terkait struktur pidato persuasif. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mister akhiri, tetap semangat, tetap belajar meskipun kondisi masih seperti ini ya. Tetap membaca, tetap menulis, dan tetap berdiskusi bersama orang tua terkait pembelajaran kita. Terima kasih, Mister Akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.